Shalom Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala, dan pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan tentang kesatuan dalam tubuh Kristus. Nasnya kita akan baca dalam 1 Korintus 12 ayat 14 hingga 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman-Nya berbunyi demikian. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kemudian ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah tubuh Kristus karena Tuhan panggil kita untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, kata tubuh itu sepertinya adalah menunjuk pada sesuatu yang hidup, yaitu suatu organisme yang memiliki banyak anggota yang berfungsi satu sama lain untuk saling melengkapi. Fungsi tersebut harus saling melengkapi walaupun masing-masing fungsinya berbeda. Nah, demikian juga dengan tubuh Kristus, gereja Tuhan yang hidup, yang dibangun dengan banyak anggota yang berbeda, tetapi masing-masing itu harus disatukan untuk memperlengkapi kesatuan di dalam tubuh Kristus. Banyak dari kita yang berbeda, beda dalam suku, beda asal-usul, beda dari sisi pendidikan, beda juga dalam sisi talenta, pelayanan, dan banyak hal di antara kita berbeda. Tetapi justru perbedaan-perbedaan tersebut harus kita satukan untuk saling melengkapi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Nah, kita semua orang percaya adalah tubuh Kristus. Yang tadi saya sebutkan, masing-masing kita berbeda, tetapi perbedaan itu harus digunakan untuk saling melengkapi satu sama lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Artinya, walaupun kita berbeda, tapi kita jangan menonjolkan adanya perbedaan-perbedaan dari kita. Seperti yang dikatakan di ayat 15, bahwa kaki tidak boleh berkata kepada tangan, bahwa aku bukan tubuh karena aku bukan tangan. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Dan telinga juga tidak boleh berkata kepada mata, karena aku bukan mata, maka aku bukan tubuh. Benarkah demikian? Tentu juga tidak. Dan kalau kita perhatikan di ayat 18, sebagai kunci dari adanya perbedaan tadi, dikatakan bahwa tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus pada tempat pada tubuhnya seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan menetapkan setiap orang secara khusus pada tubuhnya, pada tubuh Kristus, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita menyadari ketika kita berada di suatu gereja atau di suatu jemaat, maka sebenarnya itu adalah kehendak Tuhan ketika Tuhan menetapkan kita berada dalam suatu jemaat untuk memperlengkapi kesatuan dari tubuh Kristus. Dan kehendak Allah untuk masing-masing dari anggota tubuh Kristus adalah supaya masing-masing bisa berfungsi. Mata harus bisa berfungsi untuk melihat, tidak perlu mata berusaha untuk bisa mendengar. Demikian juga kaki juga harus bisa berfungsi untuk menopang, supaya tubuh bisa berdiri dan bisa berjalan. Tidak perlu kaki itu berusaha untuk melakukan fungsi yang lain. Lakukanlah sesuai dengan fungsinya. Yang terpenting di sini adalah masing-masing anggota bisa berfungsi sesuai dengan bagian masing-masing. Kita boleh berbeda dalam banyak hal, beda jabatan, beda fungsi, beda karunia, beda tempat di dalam tubuh Kristus. Tidak semua kita adalah menjadi pemimpin, menjadi gembala, menjadi penginjil. Tapi sekalipun kita jemaat biasa, kalau kita bisa berfungsi untuk menopang keberadaan suatu gereja, justru itu yang Tuhan kehendaki. supaya masing-masing dari kita bisa berfungsi
antara pimpinan dan bawahan, antara gembala dan jemaat, semuanya harus bisa berfungsi sebagaimana semestinya, seia sekata menjalankan visi dan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena salah satu keinginan Tuhan pada jemaatnya adalah supaya jemaat bersatu. Dalam Yohanes 17 ayat 11 itu dikatakan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita yang dimaksud adalah Bapa dan Anak. Bapa dan Anak adalah satu. Dan doa Yesus buat jemaatnya adalah supaya mereka menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Karena kesatuan itu sangat penting untuk gereja-gereja Tuhan. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, gereja harus menganut prinsip unity, not uniform. Kesatuan itu lebih penting daripada keseragaman. Kesatuan itu timbul dari hati, dari kedalaman hati, seirama, bergerak, sederap, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan pada gerejanya, pada tubuhnya, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan gereja bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena kita ini dibangun di atas dasar ketuhanan Yesus Kristus, dan kita dibangun dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi alatnya ketika kita ada di dunia ini. Biarlah renungan singkat pada saat ini boleh memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.